Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sekarang kami akan beribadah kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami gairah, sukacita, semangat untuk memuji Tuhan. Dan kami akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk memulai pujian kita nyanyikan pujian baca kitab suci doa tiap hari. Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulai pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berjanji memuliakan nama Tuhan. Di besarnya kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan berkati Kak Sion yang akan menyampaikan dan berkati kami semua yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami semua supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Ini doa ucapan syukur dan terima kasih permohonan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini masih terambil dari Injil Matius pasal yang pertama. Sekarang kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-18. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik sekalian, hari ini tema kita adalah aku melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, aku melakukan perintah Tuhan. Ya. Kalau kita pelajari dari kisah Yusuf di sini, waktu itu Yusuf itu bertunangan dengan seorang gadis cantik, ya, namanya Maria. Ya, kita kenal sebagai Bunda Maria atau ibunya Yesus, ya. Nah, waktu itu Yusuf sama Maria masih bertunangan, belum menikah, masih tunangan, tahap pertunangan. Ternyata tiba-tiba Maria hamil, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Ya, waktu itu Kak Sion mencoba memahami pikirannya si Yusuf ini. Tentu Yusuf merasa kecewa sama istrinya Maria. Kenapa padahal kita belum nikah tapi kamu sudah hamil? Kamu hamil sama siapa ini? Sejadi seperti itu. Tapi karena Yusuf orang yang baik hati, dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Dia nggak mau menceraikan istrinya dia secara terang-terangan di depan semua orang. Coba kalau seperti itu, ya, si Yusuf memberitahukan atau melaporkan bahwa Maria hamil di luar nikah bersama dengan Yusuf, si Maria itu bisa jadi dirajam batu oleh orang-orang. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai perzinahan atau perselingkuhan. Bayangkan aja, mereka belum menikah dan mereka belum berhubungan sebagai suami istri. Maria udah hamil. Tapi Yusuf gak tahu waktu itu kalau bayi yang di kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, dan bayi itu adalah Yesus. Yusuf gak tahu. Akhirnya Yusuf berencana, jangan, kasihan si Maria. Lebih baik aku menceraikannya saja dengan diam-diam, kata si Yusuf. Nah, waktu Yusuf masih pikir-pikir, ketiduranlah si Yusuf. Datanglah malaikat Tuhan. Yusuf, anak Daud, di ayat yang ke-20. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, ini ketaatan Yusuf dalam menaati perintah Tuhan yang pertama. Dia taat kepada Tuhan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Itu ketaatan Yusuf yang pertama. Ketaatan Yusuf yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-21.
Malaikat bilang apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki, si Maria ini akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, kata malaikat Tuhan, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di ayat yang ke-25, di ayat yang ke-20, ya ayat 25. Tapi tidak subur dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. 2 kali Yusuf melakukan ketaatan di sini, luar biasa, ya, luar biasa. Meskipun secara lahiriah Yesus ini bukan anaknya Yusuf, bukan, ya, karena Yesus ini adalah dari benih Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang datang kepada Maria luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya sampai sekarang tidak pernah terjadi, ya, tidak pernah terjadi. Hanya satu pribadi, yaitu Yesus, yaitu Roh Kudus hinggap dalam Maria, dan Maria mengandung seorang anak yang dinamakan Yesus, yaitu juru selamat dunia, menyelamatkan dosa umat manusia, ya. Ketaatan dari Yusuf ini yang sangat-sangat perlu kita contoh, ya, sangat perlu kita contohin. Meskipun kalau dipikir-pikir Yusuf ini rugi, ya, Yusuf ini rugi. Karena apa? Yusuf harus menghidupi seorang anak yang bukan anaknya sendiri. Tapi Yusuf mengasihi Tuhan Yesus seperti anaknya sendiri. Yusuf membesarkan Yesus waktu kecil itu seperti anaknya sendiri. Dan memang anaknya sendiri, ya, anaknya sendiri. Meskipun Yesus dari Roh Kudus dan tentu Yesus adalah Allah itu sendiri, tapi Yusuf membesarkan Yesus seperti anaknya sendiri. Luar biasa. Yusuf adalah pribadi yang taat, dan kita harus meneladani ketaatan dari Yusuf, ya, supaya hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, ya. Adik-adik sekalian, ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan. Aku menaati perintah Tuhan, ya. Meskipun mungkin bagi kita, rugi, tidak pernah rugi. Bayangkan Yusuf menjadi seorang bapa yang membesarkan Yesus yang adalah Allah sendiri, juru selamat dunia. Suatu kehormatan besar, ya, suatu kehormatan besar. Yesus, anak Maria, anak Yusuf, luar biasa, bukan? Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka yakin dan percaya itu tidak akan rugi. Secara manusia mungkin sekarang kita melihatnya rugi, tapi percayalah tidak akan rugi ketika kita taat kepada firman Tuhan. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita tidak akan rugi, ya, kita tidak akan rugi, karena yakin dan percaya perintah Tuhan itu pasti yang terbaik. Alkitab berkata di dalam Yeremia berapa ya, kasihan lupa, Yeremia 17 kah, yang berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Rancanganku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan kebaikan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu akan hari ini, akan hari esok. Coba kita sebagai manusia, kita tahu nggak apa yang terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari besok? Kita nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita harus taat saja pada perintah Tuhan, sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, Tuhan yang sangat-sangat tahu yang terbaik bagi kita, ya. Tuhan yang paling tahu, ya. Tuhan yang paling tahu. Kita tidak bisa melihat masa depan, tetapi Tuhan sudah mengetahui semuanya. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tahu. Oleh sebab itu mari kita taat kepada perintah Tuhan, dan kita yakini bahwa perintah Tuhan, rencana Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita mau hidup taat pada perintah Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan bilang apa? Kasihi orang tua, kasihi orang tuamu. Firman Tuhan bilang apa? Kasihi sesama, kasihi sesama. Ampuni sesama, ampuni sesamamu. Ya, mari kita belajar hidup taat kepada perintah Tuhan, ya. Sebab itu pasti perintah Tuhan tidak pernah salah dan pasti yang terbaik, ya.
baca firman Tuhan setiap hari supaya kita semakin hari semakin tahu apa perintah Tuhan dalam hidup kita ya. Seperti firman Tuhan tadi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh di dalam iman. Dan yang kedua, pujian kita tadi mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kita, kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Artinya apa? Hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Kita mengikuti apa yang firman Tuhan, perintah Tuhan katakan. Ya, kalau Yusuf taat kepada perintah Tuhan melalui malaikat Tuhan yang datang langsung kepadanya, kita juga mau taat kepada perintah Tuhan melalui Alkitab ini, firman Tuhan ini. Mari kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa hidup taat kepada perintah Tuhan. Ajar kami untuk suka membaca firman Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh dan semakin hari kami dapat mengikuti perintah Tuhan dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua perintah Tuhan tidak pernah salah. Semua perintah Tuhan pasti yang terbaik, dan kami mau taat, kami mau hidup di dalam perintah Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami yang kami percayai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.